Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dan dulur semuanya, bertemu kembali dengan video kami kali ini setelah sekian lama tidak aktif untuk mengupload video, dikarenakan kami tidak melakukan aktivitas karena melihat dan menimbang situasi dan kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya di kota Bandung. Dan kalau kita dengar dan lihat dari berita dan kabar dari BMKG bahwa di seputaran Jawa Barat memang kondisi belum menentu, hujan masih banyak, intensitas hujan masih banyak terjadi di mana-mana, baik di kota ataupun di pedesaan. Untuk itu kami mohon maaf baru bisa mengupload kembali dan aktif kembali. Mudah-mudahan walaupun video yang kami sajikan ini juga dalam keadaan hujan deras, tapi kami mencoba untuk aktif kembali dan memberikan kabar kepada Anda situasi dan kondisi perjalanan kami dari Bandung menuju Cikajang. Sekarang kami sudah berada di jalan tol Padalarang Cileunyi. Tujuan utama kali ini adalah ada beberapa tujuan yang pokok. Yang pertama yaitu silaturahim, mengunjungi saudara atas nama undangan pernikahan saudara di daerah Cisurupan, Cikajang. Dan yang kedua, nanti kami akan menyusuri di seputaran Gunung Papandayan dan kita akan mereview kolam renang air panas Tepas Papandayan. Untuk itu, bagaimana perjalanannya? Ikuti terus channel ini dan kami minta dukungan dari Anda. Mudah-mudahan selamat perjalanan doanya dan dilancarkan dari segala aktivitas yang sedang kami lakukan saat ini. Dan sebentar lagi kami akan keluar dari jalan tol Padalarang Cileunyi. Di depan sudah kelihatan gerbang jalan tol Padalarang Cileunyi. Estimasi perjalanan kami sekitar 62 atau 65 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 2,5 sampai 3 jam perjalanan, karena diperkirakan kami akan memperlambat perjalanan karena melihat situasi dan kondisi yang kurang bagus untuk perjalanan cepat, karena dari rumah sampai ke sana kelihatannya akan terus diguyur dengan hujan. Sekarang kami sudah berada di ujung jalan tol Padalarang Cileunyi. Sebentar lagi akan keluar dari tol dan akan memasuki jalan utama menuju ke Garut. Ayo kawan, kita review perjalanan di jalur utama di sekitaran Ranca Ekek menuju Nagreg melalui jalur utama lintas selatan ke arah lebih selatan lagi, yaitu nanti kita belok ke arah Kadungora di Nagregnya. Kalau kita lihat perjalanan ini memang tidak terlalu terang karena awan di mana-mana dan hujan cukup lumayan, tidak terlalu besar sekarang, tinggal gerimis saja.
Dan perjalanan kami walaupun diguyur hujan, tapi kami menikmati perjalanan karena kami juga sudah instruksikan kepada akang sopir bahwa perjalanan tidak usah kencang-kencang, yang penting selamat di perjalanan, karena memang melihat situasi dan kondisi yang masih diguyur hujan. Jalannya masih bagus, masih layak untuk dilalui di sekitaran ini. Dan nanti kita juga akan memasuki ke Kabupaten Garut, tentunya dengan kondisi menurut perkiraan jalan masih bagus, masih utuh walaupun sering diguyur hujan, dan kami sudah beberapa lama tidak melintas. Mudah-mudahan perjalanan kami nyaman sampai ke tujuan. Oke kawan, sebentar lagi kita akan melintasi toko-toko atau kios-kios sentra oleh-oleh Kota Kemang, Bandung. Ini di sekitaran wilayah Rancaekek sampai Cicalengka, Nagreg. Nanti kita akan jumpai toko-toko atau kios-kios oleh-oleh seputar oleh-oleh dari Bandung. Dan hujan masih mengguyur walaupun tidak terlalu besar. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan lintasan kereta api. Nah ini nih, ini di Cicalengka ya, di arah Nagreg. Bentar lagi kita akan masuk ke turunan Nagreg atau tanjakan Nagreg. Kita akan melintasi dulu rel kereta api, dan di sebelah kanan adalah stasiun kereta api Nagreg. Jalurnya masih mulus walaupun ada sedikit lubang-lubang lah tadi, tidak terlalu mengganggu. Pada dasarnya ini jalannya masih sangat layak untuk dilalui. Kita melintas di depan Polsek Nagreg, dan inilah toko-toko atau kios-kios sentra oleh-oleh Bandung di daerah Nagreg atau Cicalengka. Ini di Nagreg ini menjelang turunan atau tanjakan Nagreg. Jadi Anda yang mau membeli oleh-oleh dulu untuk sanak saudara, ini di sini nih pusatnya. Ada Hui Cilembu, Tape Bandung yang paling ikonik, dan juga ada beberapa penganan khas dari Kota Kemang, Bandung. Semuanya kumpul di sini. Kita lanjut perjalanan, masih diguyur hujan walaupun hanya tinggal rintik-rintik. Mudah-mudahan ke depan agak cerah dengan hujan yang sudah tidak terlalu besar kembali. Mudah-mudahan cerah dan hujannya berhenti. Dan kita sudah memasuki jalur tikungan, juga turunan daripada jalur Nagreg ini. Suasana masih indah walaupun tidak terlalu terang, tapi masih kita lihat keindahan perjalanan dari Bandung ke Garut ini melintasi turunan atau tanjakan Nagreg ini. Sekarang alhamdulillah tidak mengkhawatirkan kondisinya dibanding dengan dulu, karena kalau dulu tidak ada jalan lintas lingkar Nagreg, kalau sekarang sudah ada yang nanti dibagi dua di depan. Dan kita nanti akan belok ke sebelah kanan ke arah Kadungora.
Sementara nanti kalau yang ke sebelah kiri itu jalur Bandung Pangandaran, akan melintasi Kabupaten Garut melalui Limbangan, Malangbong, nanti ke Tasik, Ciamis, dan ke Pangandaran, dan terus mungkin ke sana ke Jawa, ke Wetan. Sementara yang kita lalui adalah ke jalur selatan. Kita akan melintasi Kecamatan Kadungora. Barusan ini ya, ini masih di Nagreg, ini Nagreg. Nanti masuk ke Garut, ke wilayah Kadungora, lanjut ke Leles, lanjut ke Garut Kota, Tarogong, terus ke Bayongbong, dan lanjut sampai ke Cikajang. Jalurnya masih bagus walaupun diguyur hujan, tapi karena memang jalur ini tidak terlalu ekstrim lah, walaupun banyak tikungan-tikungan, tapi jalannya cukup nyaman untuk dilalui karena memang kondisi jalannya juga masih mulus. Dan jalur ini juga salah satu jalan alternatif menuju ke arah selatan pada Pamengpeuk. Tentunya jalur utamanya juga bisa ke sini, bisa dijadikan juga alternatif muter. Tapi pada dasarnya jalur ini memang cukup nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke kanan ke daerah, masih di daerah Nagreg, ke jalur utama menuju Garut. Yang akan kita lalui nanti adalah Kadungora, Leles, dan Tarogong atau Garut Kota. Jalannya masih lumayan mulus, tentunya jalan ini masih layak untuk dilalui, baik kendaraan kecil, mobil-mobil kecil ataupun mobil-mobil besar pun juga masih layak untuk dilalui dan sangat nyaman untuk para pemotor. Cuma kalau dalam kondisi hujan seperti ini memang harus diatur baik jarak dan kecepatannya jangan terlalu tinggi, karena ini masih rawan kecelakaan kalau hujan seperti ini. Dari tadi kami belum melihat atau tidak melihat di jalur ini melintas bis-bis besar atau bis-bis pariwisata. Ada kemungkinan mungkin ada beberapa para touring yang melakukan perjalanan untuk berwisata, mungkin memilih waktu yang tepat untuk berangkat karena memang ini dalam kondisi hujan. Mungkin sebentar lagi mereka akan melintasi di ruas jalur ini, karena memang tujuan daripada Kota Garut melalui jalur Kadungora Leles ini masih banyak dilalui, walaupun sekarang banyak ke jalan-jalan alternatif, tapi jalur ini juga masih dipakai untuk jalur utama menuju Garut Kota dan ke selatan ke sana, bisa ke Pamengpeuk, Rancabuaya, atau ke jalur selatan yang lainnya. Banyak destinasi wisata yang bisa dilalui melalui jalur kota ini.
Masih di Kadungora, dan nanti di depan kita akan bertemu dengan Polsek Kadungora, dan juga kita akan melintasi stasiun kereta api Kadungora, yaitu stasiun Leles. Jadi stasiunnya ada di Kadungora, namanya adalah stasiun Leles. Tadinya kami berencana ada beberapa rombongan yang akan memakai motor menuju ke Cikajang ini, dan nanti akan masuk dan akan mereview ke Gunung Papandayan. Tapi melihat situasi dan kondisi seperti ini, akhirnya kami memutuskan naik bis pariwisata, dan juga ada ya beberapa yang naik motor. Walaupun sedang diguyur hujan, tapi akhirnya ya kami berangkat juga. Dan memang betul sekali, dari tadi, dari keberangkatan kami di Bandung sampai masuk ke wilayah Garut ini, hujan memang belum berhenti, walaupun kadang-kadang besar ataupun kadang-kadang mengecil. Dan pernah juga tadi sempat berhenti total dan mulai tembus cahaya matahari, tapi akhirnya kembali hujan. Dan sampai sekarang ini masih terjadi hujannya hujan gerimis, hujan kecil, tidak menyulitkan bapak supir untuk pandangan ke depan. Dan kepada para pemotor diharapkan untuk berhati-hati melintas jalan ini, karena memang jalannya masih bagus, mulus, tapi mungkin licin karena banyak tikungan yang lumayan lah, walaupun tidak terlalu ekstrim. Oke, sekarang kita memasuki kota kecamatan Kadungora, dan nanti juga kita akan melalui stasiun kereta api Kadungora. Sementara nanti ke kanan ada arah ke Jalan Cijapati, ya, menuju ke Bandung Selatan, turun dari kecamatan Majalaya dan masuk ke Ciparai. Masih diguyur hujan. Ternyata semakin masuk ke dalam, semakin masuk ke Garut, kita masih diguyur hujan,
walaupun tidak terlalu besar. Ini weekend tapi jalanan cukup lumayan lengang, tidak terlalu padat, walaupun aktivitas masyarakat berkendara juga kelihatan warawiri tapi tidak terlalu padat. Juga kelihatan mobil-mobil dengan plat dari luar kota turun dari Garut ke arah Bandung. Tentunya ini adalah para wisatawan mungkin yang sudah menginap mungkin atau berwisata di sekitaran Garut Selatan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kota Garut. Ini adalah bundaran kota Garut. Kita akan melaluinya sampai ke selatan menuju Cikajang. Kita belok ke kanan dan nanti kita akan belok lagi ke kiri ke arah Cikajang. Sekarang kita berada di jalur utama di tengah kota Garut di seputaran Tarogong, yaitu di Jalan Pembangunan. Dan nanti kita akan memasuki daerah Bayongbong menuju ke arah Cikajang. Kebetulan tujuan kami adalah sekitar daerah Cisurupan, Cikajang. Nanti lintasannya akan melintasi jalur utama menuju Papanayan gitu ya, di sebelah kanan. Sementara kita masih berada di tengah kota ini, di kota Garut, di Tarogong. Dan di depan adalah rumah sakit utama, Rumah Sakit Dr. Slamet Garut atau Rumah Sakit Umum Daerah Garut. Masih melaju dengan kecepatan sedang dan masih diguyur dengan derasnya hujan, walaupun tidak terlalu besar tapi ya rapat gitu ya, lumayan untuk kita selalu berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Dan nanti dari tengah kota, dari Tarogong menuju Cikajang, tentunya kita akan melalui Bayongbong, nanti masuk ke daerah Cisurupan di sekitaran Cikajang. Kalau nanti yang ke sebelah kanan itu pasti kita akan menuju ke Gunung Papanayan. Nanti kita akan ke Tepas Papanayan, tapi sebelumnya kita akan melakukan dulu silaturahim di resepsi pernikahan saudara di sekitar Cikajang, daerah Cisurupan. Jadi mungkin
agak siang kita akan balik kembali dan langsung ke Tepas Papandayan. Kita bisa melihat di sepanjang jalan ini memang sangat kurang sekali aktivitas warga Garut yang hilir mudik biasanya, apalagi ini hari Minggu sangat padat biasanya dengan orang yang sedang hilir, ya, jalan-jalan di seputaran kota yang sedang belanja-belanja. Tapi sekarang kita bisa melihatnya bahwa di kiri kanan di sepanjang jalur jalan menuju Cikajang ini, bahkan sejak tadi dari kotanya di kota Tarogong, di kota Garut, kita tidak menemukan orang-orang yang hilir mudik begitu rapat gitu, hanya 1-2 saja. Ini membuktikan bahwa warga di seputaran kota Garut juga sedang menikmati dinginnya hujan di rumahnya masing-masing, jadi tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar. Ini kita bisa melihatnya sendiri bahwa jarang sekali ada yang hilir mudik. Mungkin kalau di dalam toko-toko mungkin ada ya, tapi saya perkirakan kan dari tadi pagi juga sudah hujan, sementara toko-toko biasanya buka jam 9. Tentunya udah buka sebetulnya ini harusnya mah, tapi ya orang-orang tidak kelihatan, tidak terlalu banyak aktivitas di seputaran tempat-tempat pembelanjaan atau ya tempat rekreasi juga sama. Entah kalau nanti siang mungkin aktivitas warga kelihatan. Sementara aktivitas bus-bus pariwisata juga tidak terlalu kelihatan di sini. Tadi hanya ada satu kendaraan yang lewat bus pariwisata, sementara yang lainnya tidak kelihatan sama sekali ada yang lewat, apalagi rombongan-rombongan gitu ya. Biasanya rombongan-rombongan itu pasti lewat ke sini melalui jalur ini untuk menembus ke Cikajang, bahkan sampai ke Laut Selatan. Ini nyaris aktivitas warga tidak kelihatan, juga aktivitas pariwisata melalui jalur-jalur utama ini juga tidak terlalu kelihatan. Ini sudah berada di sekitar Bayongbong menuju Cikajang. Di sini juga kelihatan bahwa aktivitas warga tidak terlalu signifikan. Bahkan kendaraan-kendaraan yang melaju di jalur utama ini juga tidak terlalu banyak. Cukup lenggang, hanya ada 1-2 yang hilir mudik menembus hujan rinsik-rinsik. Padahal biasanya di jalur ini juga cukup lumayan padat menuju ke selatan atau dari selatan menuju ke tengah kota. Dan kita juga bisa melihat angkot-angkot dan elep-elep, hanya ada 1-2 yang lewat, tidak terlalu banyak. Padahal di sini biasanya cukup lumayan padat menuju ke selatan.
Dan akhirnya rupanya kami sudah sampai ke tujuan. Sebentar lagi kami akan sampai ke tempat tujuan, yaitu ke tempat berlangsungnya upacara ngunduh mantu, karena sebetulnya pengantin ini sudah akad di Bandung aja dulu, dan sekarang ini hajatan di mertua gitu, di mertua orang tuanya suami, yang diselenggarakan di sekitar daerah Cisurupan, Cikajang. Dan mungkin perjalanan kami tutup sampai di sini, dan nanti akan kita lanjutkan di fat kedua dari tempat hajatan menuju Tepas Papandayan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin istri Paranto Sumping keluarga saya itu semangga Sipuri Menjumuninga kanggo kasadayana keluarga besar ke pihak keluarga pengantin pamaget di haturangan di lokasi acara sinar para tatagi dan parantos nampi uleman sumangga di haturangan segera pandai insyaallah acara baris di kawitan sekali di semangga kau kasadayana keluarga besar sinar para tatagi dan parantos nampi uleman di bapak miwah ibu so ibu aja Saking, nah ditahan dulu, siap. Oke, baik. Supados panginten natural dina doa dokumentasi acara kangge dinten ayeuna kangge acara pokona baris dipungkas ku doa anu baris panginten dipimpin doana ku Bapak Ustad Safaat sakantana panginten Pak Ustad kangge nutup acara doana dipimpin ku Pak Ustad mangga nyanggakeun. Dan dia di paling mana rombongan ya, boleh. Paling dieu. Baik, selanjutnya kita saksikan untuk dokumentasi cincin nikah.